Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Ainiyah. Di sini saya akan menjelaskan kelas 11 bab 1 tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Yang pertama yaitu pengertian hormat dan patuh. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua? Salah satunya yaitu dengan bersikap patuh kepada orang tua. Selain patuh kepada orang tua, kita harus bersikap patuh kepada guru dan sesama anggota keluarga. Hormat berarti menghargai, takzim, khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan baik dengan orang tua, perilaku hormat dapat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti itu sendiri merupakan kewajiban setiap anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Istilah orang tua itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu atau orang tua biologis. Yang kedua adalah orang tua yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru-guru kita, baik guru yang mengajari kita pada saat kita masih kecil atau yang mengajari kita pada saat kita sudah dewasa. Biasanya guru disebut orang tua rohani atau ideologis. Yang ketiga adalah orang tua yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua atau orang tua yang usianya lebih tua dari kita atau sosiologis. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Yang kedua yaitu contoh perilaku hormat dan patuh. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua selain orang lain sangat baik dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, perilaku hormat dan patuh ini harus diterapkan kepada siapa saja. Berikut adalah contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Kita hendaknya patuh dan taat kepada nasihat dan perintah orang tua selama tidak untuk maksiat atau berbuat musyrik. Bila kita diperintah untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan, kita harus menolak dengan cara yang sopan, tidak menyakiti hati mereka. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Yang pertama yaitu senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap orang tua. Yang kedua, mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran tidak melanggar ajaran agama. Yang ketiga,
membantu kedua orang tua sesuai kemampuan kita. Yang keempat, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah SWT. Yang kelima, menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sedang sakit. Yang keenam, setelah orang tua meninggal dunia, kita harus menghormati orang tua dengan cara mendoakannya. Yang ketujuh, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua yaitu guru merupakan pengganti orang tua. Guru juga berhak mendapatkan bakti siswanya. Hal ini karena guru telah memberikan ilmu kepada siswanya dengan tulus dan ikhlas. Berikut beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama yaitu memuliakan dan tidak menghina kepada guru. Yang kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Yang keempat, bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap yang sopan santun. Yang kelima, menggunakan cara bahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru. Yang keenam, berpakaian rapi dan sopan ketika belajar. Yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Yang pertama, menghormati dan menghargai nasihat keluarga selama tidak untuk berbuat maksiat atau berbuat musyrik. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat terhadap anggota keluarga. Yang ketiga, mendoakan anggota keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT. Yang keempat, membantu anggota keluarga yang ada dalam kesulitan. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahan anggota keluarga. Yang keenam yaitu menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Yang ketiga yaitu dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, termasuk guru, sangatlah ditekankan dalam Islam. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah SWT semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk hormat dan patuh kepada orang tuanya. Muslim yang baik tentunya memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT untuk memerintahkan kepada umat manusia dalam menghormati orang tua. Dalil-dalil tentang perintah Allah SWT tersebut antara lain pada surat Al-Insyirah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka la ta'budu ilayya wa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ima yabluguna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman wa'fid lahuma janaha ladulli minal rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada kedua
keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau berbentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Insyirah ayat 23-24. Di dalam surat Al-Insyirah sendiri terdapat penjelasannya, yaitu akhlak dan adab sumber adalah wahyu, yakni berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budi pekerti adalah moral dan sopan santunnya bersumber dari filsafat. Yang kedua yaitu ayat ini menjelaskan tentang ihsan atau berbakti kepada orang tua yang diperintahkan oleh agama Islam adalah bersikap sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata ah pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling tidak diperbolehkan. Allah memerintahkan berbuat baik, bertutur kata sapa yang baik, dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 13-17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanul li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana bil walidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amani anishkur li waliwalidayka ilayal masyir wa in jahaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya wa ma'rufan wa wattabi sabila man anaba ilaya summa ilaya marji'ukum fa'unabi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunaya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati wa fil ardi ya'ti biha Allah innallaha lafidul khabir. Ya bunaya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma aswabaka inna dzalika minal azmil umur, yang artinya yaitu dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia diberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang
orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak engkau mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah memberinya balasan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Halus dan Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan yaitu bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata izzu diambil kata wa'zan yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati, menyampaikan yakni dengan cara lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang kepada anak. Kata bunaya mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini berperilaku kepada guru dan pendidik para peserta didik. Yang Allah menggambarkan kesusahan kepada seorang ibu dalam merawat anaknya. Mengapa hanya jasa ibu yang digambarkan dengan sedemikian lemahnya? Karena dalam peranan ibu lebih berat dari ayah, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan dan menyapihnya. Maksudnya adalah ibu adalah kondisi yang sangat lemah saat dalam mengandung anaknya. Yang selanjutnya itu menjelaskan tentang larangan taat kepada orang tua dan dalam mendurhakai Allah, dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala berbentuk kemusyrikan dimanapun berada. Ayat ini sekaligus memberitahu bahwa memengaruhi keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia saja, bukan keagamaan. Seperti Nabi Ibrahim, dia tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidah. Yang selanjutnya tentang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu puncak dan pangkalnya adalah sholat serta amalan kebaikan yang tercermin dalam buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Dari hadis Nabi, yaitu dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan baik, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu
hadis yang selanjutnya yaitu, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya kamu harus berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perilaku orang yang menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku pengalaman Quran surat Al-Insyirah ayat 23-24. Yang pertama yaitu selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, membiasakan berbuat baik dan atau ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada orang tua. Yang keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada orang tua dengan penuh hormat dan memuliakannya. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih sebagai seorang anak. Yang kedua yaitu sikap dan perilaku pengalaman Quran surat Al-Luqman ayat 13-17. Yang pertama, selalu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan melahirkan, merawat, mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. Yang keempat, selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang kelima, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar. Yang ketiga yaitu bersikap dan berperilaku dengan pengalaman hadis Nabi. Yang pertama, selalu berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tiada pun, kita harus senantiasa mendoakan mereka. Yang kedua, senantiasa berbakti kepada orang tua karena nilainya kebaikan di sisi Allah disejajarkan dengan jihad. Selain berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh kepada bapak ataupun ibu guru? Karena jasa guru sangat besar bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Lebih dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dan berbagai ilmu pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang baik dan yang sehat jasmani dan rohani, dan kelak diharapkan agar mereka menjadi warga yang baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Guru merupakan orang tua kedua karena orang yang mendidik murid-muridnya untuk berbuat lebih baik. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kepada kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang terakhir yaitu hikmah dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kita telah membahas arti pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Adapun hikmahnya yaitu, yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita tidak ridho atas apa yang kita perbuat, Allah
Allah Subhanahu wa taala pun tidak ridho. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal sholat tersebut. Yang keempat, berbakti kepada orang tua, kepada kedua orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah atau surganya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.